Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, mohon maaf, saya memperkenalkan diri dulu ya. Jadi nama saya Muhammad Haris Lutfi atau Haris Lutfi ya. Di sini dapat tugas menggantikan Ustadz Agus Santoso karena qadarullah beliau berhalangan hadir. Beliau harus pergi ke Garut dan sudah safar kemarin. Dan kemarin saya ditelepon ditugaskan untuk menggantikan beliau. Barakallahu fikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Suatu nikmat yang sepatutnya kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bisa meluangkan waktu di pagi hari yang cerah ini, di mana biasanya kita lakukan untuk berlibur, biasanya kita lakukan untuk bermain, namun hari ini atau pagi ini kita justru berkumpul dalam rangka untuk mengkaji Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak asing di telinga kita sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah. Apa yang mereka lakukan? Mereka membaca kitab-kitab Allah atau membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian saling belajar dan mengajarkannya. Baik itu yang diajarkan adalah Al-Qur'an, yakni bacaannya, atau menghafalkannya, atau yang diajarkan di sini adalah isinya, atau yang dipelajari juga adalah bahasanya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka apa? Sakinah. Apa itu sakinah? Yaitu ketenangan. Dan ketenangan ini bukan seperti persangkaan sebagian orang yang mengira bahwasanya ketenangan di sini adalah ketenangan jasad saja. Namun sejatinya ketenangan yang hakiki adalah ketenangan di hati. Karena kalau yang dimaksud dengan ketenangan di sini adalah ketenangan fisik saja, memang betul itu juga didapat, karena kita bisa dapati sebagian orang mungkin dia sulit tidur di tempat kerjanya karena tidak mungkin tidur ya. Atau dia sulit tidur di waktu-waktu lainnya, banyak yang tidur di majelis ilmu ya, itu karena tenang.
cuma tenangnya di jasadnya, atau mungkin saking tenangnya dia sampai tertidur di majelis ilmu, meskipun itu bukan tempatnya untuk tidur ya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan kepada mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya atau kasih sayangnya. Kemudian yang terakhir ini, kemudian yang selanjutnya, wa haffathumul malaikah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikatnya untuk menaungi mereka yang berada di majelis ilmu. Dengan apa malaikat menaunginya? Dengan sayap-sayapnya, sehingga dapat kita rasakan, mungkin cuacanya panas tapi hati kita sejuk, karena yang kita kaji adalah Al-Quran dan juga sunnah, hadis-hadis Nabi SAW, aqwalul ulama, perkataan para ulama. Dan di samping itu para malaikat juga menaungi kita. Kemudian yang terakhir adalah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini yang paling penting. Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama mereka. Siapa mereka? Yang menghadiri majlis-majlis ilmu, ya, di hadapan siapa? Di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya karena posisi saya adalah menggantikan Ustadz Agus, jadi tidak ada kitab khusus yang dibahas ya. Karena tadi sempat saya riset sedikit tentang channelnya Yasin Camp, dan di situ saya mendengar asatidzah itu rata-rata mengkaji kitab, begitu ya bapak-bapak ibu-ibu ya. Ada kitab tertentu yang dibahas. Namun Ustadz Agus berpesan kepada saya, karena ini adalah momen sesekali Ustadz berhalangan hadir dan saya diminta untuk menggantikan, bisa kasih semangat, bisa kasih motivasi kepada para jamaah yang hadir pada pagi menjelang siang ini insyaallah ta'ala. Maka dari itu insyaallah tema kita atau tema kajian kita pada pagi hari ini, mohon maaf ya karena saya sering ngisinya malam pada pagi hari ini adalah tentang mengilmui perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia bukan tanpa alasan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bukan saja untuk memenuhi populasi kehidupan di dunia. Jadi kita diciptakan bukan cuma untuk menuhin saja, bukan. Namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berikut dengan makhluk-makhluk lainnya adalah dengan tujuan yang mulia. Dan juga tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan berikutnya adalah jin adalah untuk apa? Yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ayatnya sudah tidak asing lagi. Kita sangat sering mendengar ini. Bahkan siapapun ustadz atau siapapun dai yang menyeru kepada tauhid pasti atau biasanya memulai kajian mereka dengan ayat ini. Kira-kira apa? Ayat apa itu? Dalam surat Az-Zariyat, ada yang ingat bapak-bapak? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam surat Az-Zariyat, wama khalaqtul jinna, dan tidaklah aku ciptakan jin wal insa dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Karena sebagian ulama menjelaskan atau menafsirkan kalimat ini liya'budun artinya adalah liyuwahidun, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala bentuk peribadatan. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tujuan lainnya
Diciptakannya manusia adalah untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan-larangannya. Maka dari itu judul atau tema kajian kita pagi hari ini adalah mengilmui perintah-perintah Allah taala. Namun Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita beribadah, sebelum kita menjalankan perintah-perintah Allah, sebelum kita menjauhi larangan-larangannya, sepatutnya bagi kita untuk terlebih dahulu apa? Mengetahui dan juga mempelajari, juga mencari tahu apa-apa saja perintah Allah, lalu apa-apa saja larangan-larangan Allah. Sehingga tujuannya adalah kita tidak salah mengira yang perintah dikira bukan perintah, atau yang sesuatu yang tidak diperintahkan dikira diperintahkan. Atau kalau kita tidak mengetahui atau mencari tahu terlebih dahulu, kita jadi tidak tahu mana yang dilarang, mana yang tidak dilarang. Ya, mengapa demikian? Karena tidak mungkin seseorang itu mengaku menjalani perintah-perintah Allah sementara dia tidak tahu apa-apa saja atau tidak tahu apa saja perintah-perintah Allah. Atau di sana orang sudah mengetahui apa-apa saja perintah Allah, tapi banyak yang tidak tahu bagaimana tata cara yang benar untuk menjalankan perintah-perintah Allah tersebut. Lantas jika dia tidak tahu bagaimana cara yang benar untuk menjalankannya, atau bagaimana agar perintah-perintah Allah itu bisa dijalankan dengan baik dan juga larangan-larangan Allah bisa ditinggalkan sejauh-jauhnya, bagaimana mungkin bisa menjalankan semua itu dengan sempurna? Sedangkan tujuan kita adalah untuk beribadah. Tujuan kita hidup di dunia adalah untuk menyempurnakan agama kita, ya, untuk mempersiapkan bekal yang mana agama yang kita pelajari, amal-amal soleh yang kita lakukan, zikir-zikir yang kita baca, semuanya sejatinya adalah bekal yang kita persiapkan. Untuk apa? Untuk menjalani kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Kalau kita melihat fase kehidupan, ya bapak-bapak, ibu-ibu, hidup yang kita jalani di dunia ini baru fase ke berapa ya kira-kira? Baru fase kedua setelah kehidupan di janin, ya, setelah kehidupan di janin. Baru kemudian setelah kita meninggalkan dunia ini, yang mana manusia itu hidup di dunia cuma sebentar, ya. Dikatakan bahwasanya rata-rata usia Bani Adam yang hidup di zaman Rasulullah SAW dan setelahnya adalah antara 60 sampai dengan 70. Kalau lebih jarang, gitu ya. Lebih dari 70 tahun itu hitungannya sangat sedikit sekali. Itu berarti kalau bahasa kita bonus waktunya sudah banyak, gitu ya. Bonus waktunya sudah banyak. Yang mana kalau kita renungkan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita ambil contoh adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu wafat di usia berapa ya? 63 tahun. Sedangkan Rasulullah sudah wafat berapa tahun yang lalu? Kurang lebih 14 abad yang lalu, gitu ya. Berarti yang jadi pertanyaan saya adalah, lebih lama di mana Rasulullah, di muka bumi atau di alam kubur? Gitu ya. Jadi ini kalau usia kita nyampe 63, gitu ya. Atau kalau usia kita nyampe 70 atau 80. Hidup kita yang pendek di dunia ini fungsinya adalah untuk beribadah, yang mana ibadah tersebut atau amal soleh tersebut adalah bekal kita untuk menjalani kehidupan yang setelahnya. Dan kita mengakui bahwasanya umur kita di dunia saat ini tuh pendek sekali. Insya Allah bapak-bapak lebih paham berapa banyak di lingkungan kita yang usianya sampai 100 tahun misalnya. Sedangkan kalau kita mendengar kisah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh wafat di usia berapa? 995 tahun. Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan sampai 1000 tahun.
Ya, jadi ada yang mengatakan usianya 1000 kurang 5 tahun. Ada yang mengatakan lebih 1000 tahun. Dan itu rata-rata usia manusia di zamannya Nabi Nuh. Yang mana saya pernah mendengar sebuah cerita, ya, di zaman Nabi Nuh itu ada ibu-ibu yang usianya mungkin ya 700-800 tahun begitu, menangisi anaknya yang meninggal di usia 100 tahun. Kurang lebih 100 tahun. Lalu ditanya kenapa ibu ini menangis. Ibu ini bilang, saya menangis karena anak ini masih sedikit amalnya. Barulah kemudian dikatakan kepada ibu tadi, jangan sedih, karena akan datang suatu masa, ya, akan datang suatu masa yang mana manusia di dalamnya di zaman tersebut usianya tidak sampai 1/10 dari usia manusia yang hidup di kala itu. Yaitu zaman kita sekarang ini. Lalu apa kata ibu tadi? Ya Allah, seandainya mereka tahu bahwasanya 100 tahun itu adalah masa yang sangat sebentar untuk mengumpulkan bekal. Maka dari itu kalau kita lihat di zaman kita atau di zaman umatnya Nabi Muhammad SAW, itu kita mendapatkan banyak sekali kemudahan untuk beramal soleh, untuk menuntut ilmu, untuk berzikir, ya, untuk bertaubat, semuanya banyak sekali kemudahan, ya. Jadi hidup kita di dunia adalah untuk apa? Untuk mempersiapkan bekal, dan bekal ini harus kita pelajari dulu, ya. Salah bukannya kita berbekal, misalnya kita seharusnya menempuh perjalanan itu berbekal makanan, berbekal uang. Salah belajarnya. Yang kita bawa bukan makanan, bukan uang, justru yang kita bawa adalah kotoran atau bangkai. Itulah kenapa kita harus memilah betul amalan kita. Kita harus memilah betul apa yang kita pelajari, sehingga meskipun kita tidak menjamin diri kita itu bekalnya pasti sempurna, tapi seenggaknya kita bisa memastikan bahwasanya bekal yang kita siapkan adalah bekal baik, adalah bekal yang insya Allah bisa menyelamatkan kita sepanjang perjalanan kelak setelah perjalanan hidup di dunia ini. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala juga Rasulnya memerintahkan kita untuk belajar dan terus belajar. Seumur hidup kita terus belajar. Apa yang kita pelajari? Yaitu ilmu. Dan ketika bapak-bapak, ibu-ibu, ketika di majelis kita bicara tentang ilmu, maka ilmu yang dimaksud di sini bukan ilmu fisika, ilmu kimia, atau ilmu informatika, ilmu politik dan seterusnya. Namun yang dimaksud adalah Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga didukung dengan penjelasan para sahabat, para tabi'in, para atba'at tabi'in, dan juga para ulama, ya, ulama dan salafus saleh yang hidup setelahnya. Ya, maka dari itu kita ketahui bahwasanya amal perbuatan itu haruslah berlandaskan dengan apa? Dengan ilmu. Dan amal tidak bisa berjalan tanpa ilmu. Dan dengan ilmu kita juga bisa tahu apa saja perintah-perintah Allah. Kita juga bisa tahu apa-apa saja larangannya. Dengan ilmu kita bisa membedakan keutamaan satu amal dengan yang lainnya. Sehingga ketika kita hidup di dunia ini, yang kita cari adalah mana amal yang paling utama. Tentunya nanti kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita, masing-masing. Kalau boleh saya ambil contoh kecil adalah tentang sedekah. Kita tahu betapa semangatnya kaum muslimin untuk bersedekah, misalnya dikirim kepada saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Suriah, di Burma dan seterusnya, dan seluruh belahan bumi lainnya. Tapi ketika kita bicara tentang afdoliyah, ya, kalau kita bicara tentang afdoliyah atau keutamaan bersedekah, saya punya pertanyaan bapak-bapak, ibu-ibu. Kita bicara tentang afdoliyah, semuanya afdol, semuanya baik, sedekah kepada siapapun itu semuanya baik. Tapi kalau kita bicara sedekah, mana lebih baik? Kita bersedekah kepada orang yang jauh dari pandangan kita, jauh di belahan bumi sana,
ya, kita bersedekah ke sana, atau kita bersedekah kepada keluarga atau tetangga-tetangga kita yang mungkin membutuhkan juga bantuan kita. Kira-kira di antara kedua ini mana yang lebih afdol? Ya, tentunya itu nanti bisa dilihat lagi situasinya ya. Bisa dilihat lagi situasinya. Namun banyak orang melupakan bahwasanya di sana ada keutamaan bersedekah jika diberikan kepada kepada keluarganya yang membutuhkan, kepada tetangganya dan seterusnya. Karena kalau kita bicara tentang sedekah, kita bisa pastikan dulu apakah keluarga kita sudah semuanya berkecukupan misalnya. Kemudian apakah setelah misalkan kita lihat lingkup keluarga kita insya Allah aman, semua bisa makan, semua bisa nafkahnya aman. Kita lihat tetangga kita, apakah tetangga kita sudah berkecukupan atau belum. Baru kita, kalau ada yang belum berkecukupan, kita bantu mereka. Ya, kita bantu mereka sebelum kita memikirkan untuk bersedekah kepada orang yang orang yang jaraknya lebih jauh daripada kita. Yang mana kalau saya bertanya Bapak Ibu, nafkah itu kan artinya mengeluarkan harta. Nafkah itu artinya mengeluarkan harta. Di antara nafkah yang maksudnya adalah sedekah dan lain sebagainya. Mengeluarkan harta itu lebih utama, kalau pertanyaan sederhananya, lebih utama kita keluarkan harta untuk istri atau tetangga? Nggak usah jauh-jauh. Lebih utama kita keluarkan harta untuk istri atau untuk kakak dan adik kita? Untuk istri. Menafkahi keluarga itu, menafkahi anak dan istri kita itu bisa lebih utama daripada kita memberi bantuan harta atau harta kepada adik kita, keluarga kita dan seterusnya. Nah, maka dari itu ketika kita mencari amal soleh yang paling utama, coba kita lihat dulu, terutama khususnya sedekah, coba kita cari dulu yang di sekitar kita, yang paling dekat dengan kita dulu. Dan kenapa saya di sini tidak bicara bapak, ibu atau mertua dan sebagainya, karena itu nggak masuk dalam kunci. Karena kita memang punya kewajiban untuk menghidupi mereka, gitu ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari mana kita mengetahui mana amal yang lebih afdol, mana yang afdolnya itu kurang sedikit? Yaitu dengan cara belajar, dengan cara menuntut ilmu. Dan yang lebih penting lagi adalah dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang benar, dan mana yang batil, mana yang tidak benar. Kemudian juga kita bisa membedakan mana yang perintah, mana yang larangan. Kita juga bisa membedakan mana yang iman, mana yang kufur. Kita juga bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang hidayah, mana yang kesesatan dan lain sebagainya. Dan sekali lagi yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah qala Allah, qala Rasul. Kemudian mengikuti setelahnya adalah qala sahabah wa aqwal at-tabi'in, perkataan para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama yang setelahnya. Yang tentunya di sini bukan sembarang ulama, adalah ulama ar-rabbani, ulama yang dekat kepada Allah, ulama yang menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bersabda, taraktu fiikum amrain, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara atau dua hal. Apa saja itu? Intamasaktum bihi ma lan tadillu ba'di. Kalau dua hal ini kita atau kalian pegang teguh, kalian pegang dengan sangat erat, lan tadillu ba'di, kalian tidak akan pernah tersesat setelah aku, yaitu setelah aku meninggal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja itu? Yaitu kitabullahi wa sunnati, yaitu kitab Allah atau Al-Quran, dia juga sunnati, yaitu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menurut hadis di atas, barang siapa yang berpegang teguh dengan ilmu, ya, maka jalannya akan menjadi terang benderang tanpa adanya keraguan dan kerancuan. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan banyaknya asatidzah yang pernah mengisi di sini, tidak asing lagi di telinga kita nas-nas baik itu Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan keutamaan belajar dan juga keutamaan menuntut ilmu. Yang mana diantaranya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, yaltamisu fihi ilman,
untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi mereka jalan menuju surga. Mendengar hadis ini dapat kita simpulkan bahwasanya jalan paling mudah untuk kita masuk ke dalam surga caranya dengan apa? Belajar. Atau dengan menuntut ilmu. Karena dengan belajar dia tahu cara sholat yang benar, cara sedekah yang benar, cara menunaikan zakat yang benar, cara melaksanakan ibadah umrah dan haji yang benar. Dengan menuntut ilmu dia tahu bagaimana hakikat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu dia tahu bagaimana cara memuliakan kedua orang tua. Dengan menuntut ilmu dia juga tahu bagaimana cara memuliakan saudara-saudara dan teman-teman atau tetangga-tetangganya. Dengan ilmu dia juga tahu bagaimana cara memuliakan tamunya. Ya, dan juga dengan menuntut ilmu dia tahu mana yang halal dan haram ketika berbicara tentang jual beli misalnya. Dan lain sebagainya. Maka dari itu dikatakan bahwasanya jalan termudah bagi kita untuk masuk ke dalam surga adalah dengan apa? Dengan menuntut ilmu, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga tidak lupa sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Insyaallah sudah hafal semuanya. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ini kita bicara ilmu secara umum, bukan ilmu secara mendetail. Nanti kalau Ustadz gimana hukumnya belajar ilmu faraid? Nah, apa itu ilmu faraid? Ilmu waris. Atau gimana Ustadz hukumnya belajar fikih muamalat? Nah, nanti itu pembahasannya nanti. Kita bicara ilmu yaitu Al-Qur'an dan Sunnah secara global, kita semuanya wajib untuk mempelajarinya. Nanti detail-detailnya akan berjalan sambil kita mempelajari ilmu-ilmu atau disiplin-disiplin keilmuan dalam ilmu syariat. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu saya teringat pesan seorang ulama, pesan seorang syekh yang mana dia berkata, sebisa mungkin kita yaitu kita kaum muslimin dimanapun kita berada, ya, kita usahakan setiap hari kita punya jatah untuk belajar, kita punya jatah untuk menuntut ilmu, sehingga tidak berlalu suatu malam kecuali kita telah belajar sesuatu dari syariat Islam, dari Al-Quran, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun hanya satu ayat, kita tahu bacaan yang benar, kita tahu terjemahnya, kita tahu tafsirnya. Atau meskipun hanya dengan satu buah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu apa faedahnya dan seterusnya. Atau kita belajar satu perintah daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, itu minimal. Jangan sampai ada satu hari terlewat tanpa ada penambahan ilmu sama sekali. Ya, sedangkan bapak-bapak, ibu-ibu, media untuk menuntut ilmu, media untuk belajar zaman sekarang ini sudah mendapatkan banyak sekali kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang sudah berjuang mencari ilmu dari zaman mudanya, dari mungkin 50 tahun lalu atau mungkin dari 60 tahun lalu, mungkin merasakan betapa sulitnya kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu, bahkan tidak usah jauh-jauh ilmu yang mendetail. Bahkan untuk membaca Al-Quran dengan benar saja mungkin perjuangannya kita harus jalan 4 jam ke Solo misalnya, gitu ya. Atau misalnya kita harus, kalau yang pengalaman saya yang di Jakarta atau di Tangerang, saya tinggalnya di Tangerang, saya ingat bagaimana perjuangan orang tua saya ketika itu. Kalau mau ngaji harus ke tempatnya Ustadz Yazid di Bogor misalnya, atau ke tempatnya Ustadz Hakim di Jakarta, gitu. Itu kita tahu meskipun perjalanannya tidak sejauh Solo ke Pati, tapi ya kita tahu bagaimana perjuangan jalan di Jakarta. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu paham ya, begitu. Atau kalau kita menapak tilas perjalanan para penuntut ilmu di masa lalu, para penuntut ilmu di masa lalu, misalnya dia adalah penduduk asli kota Syam misalnya, ketika dia memutuskan untuk melakukan perjalanan menuntut ilmu, dia pergi ke Madinah,
atau pergi ke Makkah atau pergi ke Baghdad, itu mereka berpamitan seolah-olah setelah itu tidak akan pernah ketemu lagi. Karena apa? Panjangnya perjalanan dan juga beratnya masyaqqah yang mereka atau beratnya kesulitan yang mereka hadapi dalam perjalanan. Karena kita tahu dahulu banyak ulama atau banyak penuntut ilmu yang meninggal di jalan, dimakan hewan buas, kena perampok, belum kalau lagi jalan ketemu sama orang lagi perang, belum nanti kalau misalnya di jalan dia sakit, atau ketika itu baru perjalanannya. Sehingga banyak di antara para ulama, kita juga sering mendengar ceritanya, misalnya dia datang dari, misalnya dia dari Madinah lalu pergi ke kota Baghdad misalnya. Sampai di Baghdad mereka kehabisan bekal, mereka ingin nuntut ilmu, ingin berangkat ngaji sama syekh di masjid begitu, tapi belum makan. Mereka lapar, harus kerja supaya bisa makan. Kalau nggak makan bisa pingsan di majelis, bahaya. Lalu mereka akhirnya kerja dulu. Bahkan dulu mungkin kita sering mendengar perjuangan para ulama terdahulu dalam menuntut ilmu. Ada yang dia itu punya rumah, atapnya dijual supaya bisa menutupi bekalnya menuntut ilmu. Pakaian habis bekalnya, pakaiannya dijual sehingga tersisa apa yang dia pakai sama salin satu misalnya. Bekalnya habis lagi, misalnya tiang-tiang rumahnya dijual satu persatu sampai akhirnya dia tidak punya apa-apa. Namun dia lakukan. Kenapa? Mungkin kita ada sebagian orang komentar, kok nggak kerja? Itu kerjanya dia apa? Belajar, nuntut ilmu. Dan dari orang-orang seperti mereka lah tumbuh atau datang para ulama yang menyampaikan ilmu kepada kaum muslimin, dan ilmunya bisa sampai kepada kita saat ini. Dengan kesulitan yang mereka hadapi zaman dulu, atau contoh nggak usah jauh-jauh di sana, yang di Indonesia saja kita mungkin mendengar kisahnya simbah-simbah kita di masa lalu, yang mana mereka kalau mau menuntut ilmu kepada para ulama di Mekah maupun di Madinah, bisa jadi perjalanan mereka begitu mereka pergi nggak akan kembali lagi. Makanya kan kalau kita pergi ke Mekah maupun ke Madinah, kita dapati di sana ulama-ulama, masyayikh-masyayikh yang keturunan Indonesia, ya, yang keturunan Indonesia ya itu kurang lebih seperti itu. Orang tuanya datang ke sana, kemudian untuk belajar, mungkin untuk bekerja juga, tidak bisa kembali ke Indonesia. Anaknya lahir di sana semuanya, belajar ilmu di sana bersama para ulama, sehingga sekarang menjadi ulama yang tersohor. Seperti contohnya adalah Profesor Dr. Anis Thahir Al-Indonesi, hafizahullah ta'ala, salah satu pengajar di Masjid Nabawi, pakar hadis, ya, pakar hadis dan guru besar di Universitas Islam Madinah. Itu orang Indonesia asli, bapaknya, meskipun beliau nggak bisa bahasa Indonesia. Bapaknya kalau nggak salah orang Lampung, asli Indonesia. Wajahnya, face-nya juga face Indonesia. Dan ini mungkin kita juga bertanya-tanya, atau mungkin dengan ini kita bisa melihat betapa kerasnya perjuangan orang dahulu ketika hendak menuntut ilmu, sehingga timbullah nama-nama besar seperti contohnya kita bicara yang Indonesia aja, seperti Khatib Al-Minangkabawi misalnya. Kalau cucunya sekarang saya nggak kenal banyak cucunya. Di antara cucunya yang saat ini mengajar juga di Madinah adalah Syekh Amir Bahjat hafizahullah ta'ala, seorang pakar fikih yang masih muda yang mengajar di Universitas Thayyibah di Madinah misalnya. Melihat itu harusnya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sekarang ini di WhatsApp ada kajian, di Telegram ada kajian, ya, di YouTube ada kajian, di Facebook ada kajian, di Instagram ada kajian, di media apapun Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan menjadi wasilah untuk bagi kita menuntut ilmu. Lalu yang kurang apa? Yang kurang tekadnya, yang kurang imannya, yang kurang semangatnya. Padahal bapak-bapak rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seenggak-enggaknya misalnya dari hari Senin sampai hari Sabtu misalnya, atau Senin sampai Jumat kita bekerja misalnya, atau kita sekolah. Kan kalau sekolah, kalau nggak di pondok biasanya ya susah untuk belajar ilmu agama gitu ya. Kita sempatkan setiap hari 1 jam atau 2 jam saja,
Ya, 1 jam atau 2 jam misalnya setiap ba'da salat subuh setelah kita membaca Al-Quran, kita sempatkan 1 jam untuk mulazamah. Misalnya yang saya sering nongol di notifikasi HP saya adalah kajiannya Ustadz Nuzul Zikri misalnya, atau asatidzah lainnya yang rutin setiap ba'da salat atau setiap pagi. Kita ikuti kajian mereka sehari setiap hari, kemudian hari Ahadnya, ini kalau kajian di sini setiap hari Ahad atau Sabtu juga. Ahad ya, setiap hari Ahadnya datang ke sini. Bisa bayangkan nggak? Ingat ya, setiap hari kita luangkan 1 jam saja untuk belajar. Lalu setiap Ahad itu berarti sudah 6 hari di rumah. Lalu setiap Ahad datang ke sini untuk berjumpa dengan Ustadz. Kalau ada hal-hal yang tidak bisa dipahami bisa ditanyakan seperti itu. Kita bisa bayangkan nggak? Kita jalani ini selama 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Berapa banyak yang sudah kita dapatkan? Masalahnya adalah terkadang yang sulit bagi kita adalah apa? Menjaga keistiqomahan hati, menjaga keteguhan hati. Itulah yang tersulit. Makanya pahala menjaga istiqomah itu sangat besar sekali. Ya, pahala menjaga istiqomah kita dalam menuntut ilmu itu sangat besar sekali. Makanya, ya, kalau kita mendengar suatu hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang membaca Al-Quran dan bagus bacaannya, ma'as safaratil kirami al-bararah, itu seperti bersama malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi falahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata, ya, bahkan misalnya dia sudah berlalu 5 tahun belajar Al-Quran tetap terbata-bata, tapi ingat, orang seperti ini pahalanya dapat 2 macam. Mungkin dia tidak dapat pahala seperti orang yang pertama, tapi dia dapat 2 pahala. Pertama, pahala dia berusaha. Kemudian kita mendengar sebuah hadis di mana Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjadikan alif lam mim itu 1 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, dan setiap 1 huruf diganjar dengan 1 kebaikan. Dan setiap kebaikan di dalam hadis yang lainnya, wal hasanatu bi asyri amsalihha. 1 kebaikan Allah ganjar dengan 10 kebaikan, bahkan sampai 700 dan seterusnya. Maka dari itu jangan pernah meremehkan mereka yang bacaan Al-Qur'annya belum bagus tapi dia terus berusaha. Tapi kita juga jangan memalingkan pandangan dari mereka yang misalnya baru 1-2 pertemuan udah nyerah. Kita ajak terus, kita kasih semangat kepada mereka terus, ya, agar agar kita mendapatkan kebaikan. Dan kita sadarkan kepada mereka, sampaikan kepada mereka bahwasanya yang kita usahakan sekarang ini adalah bekal kita menuju akhirat, bekal kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berusaha sebisa mungkin setiap hari ada jatah bagi kita untuk menuntut ilmu, untuk belajar, baik itu lewat YouTube atau seandainya di samping rumah ada majelis ilmu, mengkaji hadits, mengkaji tafsir misalnya, kita jangan pernah lewatkan selama kita meyakini bahwasanya yang mengajarnya adalah orang-orang yang memang mumpuni di bidangnya. Kalau kita ragu, ya ada YouTube, ada Facebook. Kita misalkan kalau khawatir malah buka yang lain-lainnya, ya sudah, kita cukupkan interaksi dengan makhluk kecil ini atau dengan makhluk yang agak lebar sedikit itu, ya. Cuma ketika kita belajar saja misalnya, ya. Kemudian jangan lupa. Nah, setelah tadi saya katakan kasih waktu untuk belajar, jangan lupa apa? Jangan lupa membaca Al-Quran. Tidak cukup membaca Al-Quran, kita juga mentadabburi maknanya. Agar apa? Agar hari dan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah paham ya apa maksud daripada berkah? Berkah dalam bahasa Arab artinya adalah an-numu waz-ziyadah, atau artinya bertambah dan terus bertambah. Jadi keberkahan yang dimaksud ketika seseorang itu membaca Al-Quran setiap paginya, rutin setiap paginya, misalkan setelah salat subuh atau sebelum salat subuh dia bangun tidur, sebelum salat subuh dia baca Al-Quran, atau sebelum tidurnya dia baca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keberkahan di dalam
usianya, di dalam hartanya, dan seterusnya. Contoh kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin tahu bentuk keberkahan waktu, keberkahan usia. Misalnya kalau di hari normal, misalkan kita bekerja, anggaplah kita yang paling mudah memproduksi suatu barang, misalnya kita yang kerjakan sendiri. Kita produksi suatu barang, itu biasanya normal menurut perhitungan kita sebagai manusia, satu hari dapat 10 item misalnya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi waktu kita, bisa jadi menurut perhitungan kita 10 ternyata dapat 20 contohnya. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang kita dapat dalam sehari semalam. Menurut perhitungan kita, amalan sunnah yang bisa kita lakukan dalam sehari semalam misalnya cuma sholat rawatib saja, ya, sholat rawatib saja. Namun dengan sholat rawatib itu kemudian kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata kita bisa mendapatkan kebaikan yang lainnya. Kita bisa bersedekah, kita bisa membaca Al-Quran bahkan lebih dari sekali, dan amal-amalan yang lainnya. Ini juga salah satu bentuk keberkahan. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara upaya kita untuk mewujudkan kebiasaan kita menuntut ilmu adalah apa? Adalah dengan cara, ya, tidak hanya mewujudkan kebiasaan menuntut ilmu, tapi juga menambah pemahaman kita kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, adalah dengan apa? Mewiridkan atau membiasakan sebuah doa yang insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu juga sudah hafal. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. 3 hal yang kita minta ini, kita baca setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu apa? Ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat pertama. Wa rizqan thayyiba, dan rizki yang baik. Rizki yang baik itu rizki yang seperti apa? Baik itu sumbernya maupun cara mendapatkannya. Wa amalan mutaqabbala. Ini yang paling penting, yaitu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun di sini kita tidak bisa menjamin bahwasanya amal kita pasti diterima, atau kita tidak bisa menjamin bahwasanya amal kita itu pahalanya 100%. Tapi yang kita bisa lakukan adalah memastikan dan mengupayakan bagaimanapun caranya agar amal kita sempurna. Kalau kita merasa misalnya amal ibadah kita, ya, setelah kita berdoa semoga amal kita diterima, setelah kita memenuhi segala syaratnya misalnya, lalu kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, kita sempurnakan semampu kita dari tata caranya maupun niatnya, lalu kita masih merasa masih kurang di sini, tambah dengan amal solehnya, ya. Dan ini adalah doa yang selalu kita minta kepada Allah setiap pagi. Saya ulangi lagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan dari sini atau dari doa ini kita juga dapat mengambil pelajaran bahwasanya setiap amal itu hendaknya dimulai dengan apa? Dimulai dengan ilmu. Kan doanya urutannya gitu. Allahumma inni as'aluka, minta ilmu dulu. Kemudian baru minta rezeki. Yang mana rezeki ini untuk mencari rezeki butuh ilmu tidak? Butuh ilmu, butuh pengetahuan. Baik itu tentang caranya kita mencari nafkah tersebut, atau caranya kita memastikan bahwasanya nafkah tersebut dari sumber yang halal, itu juga butuh ilmu. Wa amalan mutaqabbala. Yang terakhir amal mutaqabbal, salatnya supaya mutaqabbal atau supaya diterima syaratnya apa? Ikhlas dan mutaba'ah, atau mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Keduanya tidak akan terwujud kecuali dengan yang pertama, yaitu ilmu an-nafi'. Maka dari itu kewajiban yang pertama kali harus kita penuhi ketika berhadapan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan apa? Dengan mempelajarinya, dengan mengilmuinya, dengan mengetahuinya, mengkajinya. Kemudian kita bertanya kepada orang-orang yang paham dengan masalah agama,
kita hadiri majelis-majelis mereka, kita baca kitab-kitabnya para ulama. Kalau belum bisa yang bahasa Arab, kita pelajari yang bahasa Indonesianya. Kalau pengen bisa yang bahasa Arab, pelajari bahasanya, bahasa Arab. Karena ini juga yang selalu saya nasihatkan kepada para santri di pesantren. Antum belajar bahasa Arab, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bukakan cakrawala keilmuan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Itu bekal. Maka dari itu Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, kalau kita belajar ilmu nahwu merupakan salah satu cabang ilmu bahasa Arab, maka setelah kita mempelajari, setelahnya akan mudah. Bahkan diibaratkan seperti suatu rumah yang dikelilingi dengan benteng atau pintu yang terbuat dari besi. Susah kita membuka benteng atau pintu tersebut, penuh dengan perjuangan. Akan tetapi sekali pintu itu terbuka, maka apapun yang ada di dalam, yang di balik pintu tersebut akan bisa kita, insya Allah bisa kita taklukkan. Makanya kuncinya kalau kita ingin benar-benar memahami ilmu agama, memahami Al-Quran, hadits dan hadits Nabi SAW, kunci pertamanya adalah belajar bahasa Arab. Berat sekali. Maka dari itu kan tadi Syekh Utsaimin bilang awalnya berat, tapi setelah itu mudah. Insya Allah taala. Ya, karena kita belajar bahasa Arab untuk mendapatkan ilmu. Ya, lalu ilmu itu kita gunakan untuk apa? Untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, yaitu apa? Mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengkaji apa sih sebenarnya yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita juga harus belajar? Kenapa kita harus menuntut ilmu? Kenapa kita harus mengetahui apa-apa saja perintah Allah, apa-apa saja larangan Allah? Mengapa demikian? Karena seseorang itu tidak mungkin dapat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya kalau dia tidak tahu apa itu tauhid. Sehingga banyak di antara kaum muslimin, ya, dengan penuh semangatnya dia meneriakkan kalimat tauhid, bukan kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak, tauhid. Dia teriakkan tanpa tahu maksudnya apa. Atau begitu banyak orang, ya, yang meneriakkan kalimat-kalimat tauhid la ilaha illallah, namun dia tetap bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kebodohan. Ya, karena kebodohan. Yang kedua karena hawa nafsu biasanya. Ya, kalau dia sudah tahu ilmunya masih sujud kepada selain Allah, berarti hawa nafsu. Ya. Kemudian juga bagaimana mungkin seseorang itu dapat menjauhi kesyirikan kepada Allah kalau dia tidak tahu apa itu syirik? Kan selama ini kalau kita bicara dengan orang-orang yang mungkin belum belajar ilmu agama, syirik itu apa ya? Syirik itu hasad. Ya. Syirik apa namanya? Dengki, iri, itu syirik yang mereka pahami. Padahal syirik yang dimaksud di sini adalah syirkun, dari hurufnya shin, rof, ro, kaf, yang artinya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, bukan syirik yang SIRIK, bukan. Kalau syirik yang itu ya artinya hasad, artinya dengki atau iri. Tapi kalau syirkun artinya adalah di mana kita atau di mana seseorang menyekutukan Allah, mengikutkan peribadatan Allah dengan selainnya. Ya. Ya, sehingga selanjutnya adalah bagaimana mungkin kita kan sering mendengar bahwasanya di antara yang harus kita jauhi di dunia ini adalah taghut. Pernah dengar kalimat taghut ya? Insya Allah sudah banyak dijelaskan. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa meninggalkan taghut kalau mereka tidak tahu apa itu taghut? Yang mereka tahu cuma taghut itu cuma golongan tertentu. Ini mereka dengan ciri seperti ini taghut. Padahal taghut itu adalah pembahasannya luas. Iblis, ya, atau syaitan, baik itu dari kalangan jin maupun manusia, nabi-nabi palsu, atau orang-orang abnormal. Kita nggak bilang paranormal ya, orang-orang abnormal dan seterusnya. Mereka juga adalah
taghut atau para duat ila syaitan, orang-orang yang selalu mengajak kepada syaitan, kepada kesesatan, mereka taghut. Ya, bagaimana mungkin seseorang bisa menjauhi taghut kalau dia tidak tahu taghut itu siapa-siapa saja? Begitu. Ya. Oleh karena itu dahulu para ulama berkata, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana mungkin seseorang itu takut kepada sesuatu yang dia tidak tahu apa yang dia takuti? Bagaimana mungkin seseorang itu mewaspadai kesyirikan sedangkan dia tidak tahu syirik itu apa? Bagaimana mungkin seseorang itu takut kepada kemaksiatan sedangkan dia tidak tahu yang masuk ke dalam kategori maksiat itu apa-apa saja. Begitu ya. Kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana mungkin seseorang itu takut kepada sesuatu yang dia tidak tahu apa yang dia takuti? Contoh realnya adalah kita tidak akan tahu bahaya pinjol kalau belum tahu apa itu pinjol, gitu ya. Pinjaman online, ternyata isinya sarang setan misalnya, seperti itu. Kalau kita nggak tahu, kan banyak orang nggak tahu akhirnya terjebak. Pinjamnya 2 juta, kok bayarnya 5 juta? Gitu. Pinjamnya 100 juta, kok baliknya 300 juta? Itu kan jerat-jerat syaitan, yang mana kita tidak bisa hindari kalau kita tidak ada ilmu. Atau contoh lainnya adalah bagaimana mungkin seseorang itu menghindari riba misalnya kalau dia tidak tahu kategori riba seperti apa. Begitu. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus tahu bahwasanya perjalanan menuntut ilmu adalah perjalanan seumur hidup. Apa maksudnya perjalanan seumur hidup? Yaitu perjalanan yang tidak tertutup oleh atau tidak terbatas oleh usia. Yang mana perjalanan menuntut ilmu itu harus tetap berlanjut sampai dengan maut menjemput kita. Karena ya kita tahu bahwasanya ibadah itu terus berlanjut hingga ajal itu tiba. Sedangkan menuntut ilmu itu adalah ibadah dan juga wasilah menuju ibadah. Maka dari itu harus terus berlanjut sampai maut menjemput kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah, beribadahlah kepada Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang yakin. Apa maksudnya yakin? Maksudnya bukan, saya pernah dengar ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang menerjemahkan terus belajar sampai yakin. Nah, kalau sudah yakin terus nggak belajar. Ternyata para ulama menjelaskan yang dimaksud yakin di sini adalah al-maut, yaitu kematian. Jadi bukan maksudnya kalau kita sudah yakin tidak belajar lagi, enggak. Atau kita kalau sudah yakin, sudah sampai derajat yakin tidak ibadah lagi, enggak. Bukan gitu maksudnya. Tapi kita terus beribadah sampai datangnya sesuatu yang pasti kita temui, yaitu kematian. Para ulama rahimahumullah, yang dari para sahabat hingga para tabi'in dan seterusnya, para ulama, mereka memahami betul isi daripada ayat yang tadi kita baca. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sehingga apa yang mereka lakukan, mereka terus tekun dan istiqomah dalam belajar dan menuntut ilmu. Mungkin tidak asing juga di telinga kita kisah tentang Imam Ahmad bin Hanbal, sahibu madhabil Hanbali, ya, imamnya madhab Hanbali, Imam Ahmad ibn Hanbal, imam ahlus sunnah wal jamaah. Suatu ketika beliau itu berjalan sembari membawa tinta. Kita tahu kalau sekarang kita kan pena di taruh kantong. Kalau zaman dulu itu kalau mau nulis harus punya apa? Harus punya kotak tintanya, harus punya penanya. Itu Imam Ahmad rahimahullahu taala bawa itu kemana-mana. Ya, mungkin kalau ada yang di sini bapak-bapak, mungkin ada generasi tua yang mungkin masih kayak gitu, celupkan tulis, baik itu pakai bambu dan atau pena-pena yang sejenisnya. Melihat hal itu, ada seorang murid Imam Ahmad rahimahullahu taala bertanya, wahai Imam Ahmad,
wahai Imam, ilmumu itu kan sudah sangat luas. Terus kenapa engkau masih membawa kotak tinta tersebut? Maksudnya mau diapain tintanya? Masih mau belajar terus? Maka apa jawaban Imam Ahmad rahimahullah ta'ala? Ma'al mahbarati ilal makbarah, bersama dengan tinta sampai akhir atau sampai ke kuburan. Cerita yang serupa juga, ya, cerita yang serupa juga disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, atau saya lupa, kalau nggak salah Imam Ahmad bin Hambal ditanya oleh putra, suatu ketika Imam Ahmad ketika sedang sakit meminta kepada anaknya yang bernama Abdullah bin Ahmad, ya, yang mana sunan di antara sunan Imam Ahmad atau sunan musnad Imam Ahmad yang sampai kepada kita sekarang ini adalah salah satunya adalah riwayatnya Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Imam Abdullah yang menulis atau yang menyalin hadis-hadis ayahnya. Imam Ahmad minta catatan tersebut atau meminta catatan hadisnya kepada putranya yaitu Abdullah. Maka padahal ketika itu Imam Ahmad, ya, sudah sakit yang bahkan dikatakan itu penyebab atau menjadi penyebab beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat ayahnya meminta kitab catatannya, ya catatan kayak yang sekarang antum lakukan, ya, nyatat kajian kurang lebih kayak gitu. Maka Abdullah bertanya, sampai kapan kamu akan belajar wahai ayahku? Sampai kapan Anda akan terus mengkaji buku Anda? Baru kemudian apa jawaban Imam Ahmad? Minal mahdi ilal lahdi. Dari aku lahir sampai mati aku akan terus belajar. Ya. Kemudian juga ada sebuah kisah di mana Imam Muhammad bin Ismail As-Sa'igh rahimahullahu taala bercerita, aku melihat di salah satu safarku ke Baghdad, Imam Ahmad berjalan melewati kami seraya menenteng sandalnya, ya, sambil menenteng sandalnya. Kemudian ayahku memegang lipatan bajunya, lalu bertanya kepada Imam Ahmad. Jadi kan kalau zaman dulu kalau bajunya agak panjang agak digulung seperti ini. Melihat Imam Ahmad, ayahnya Muhammad yaitu Ismail As-Sa'igh memegang bajunya Imam Ahmad, ya, lalu bertanya, wahai Abu Abdillah, wahai Imam Ahmad. Imam Ahmad kunyahnya adalah Abu Abdillah, apakah Anda tidak malu? Sampai kapan Anda akan berjalan bersama anak-anak ini? Karena ketika itu Imam Ahmad menenteng sandalnya diikuti atau berjalan bersama dengan murid-muridnya atau bersama dengan rekan-rekannya, ya. Maka apa kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala? Beliau jawab singkat saja, ilal maut, sampai mati. Sampai mati saya akan terus belajar. Ya. Kisah semacam ini, ya. Kisah semacam ini juga pernah terjadi kepada seorang syekh atau imam yang tidak asing di telinga kita, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang wafat 20 tahun silam atau kurang lebih 20 tahun silam. Syekh Muhammad bin Shalih, sekedar ada sedikit cerita, banyak orang mengira, termasuk ketika saya menikah dengan istri saya, banyak orang mengira bahwasanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu masih hidup bersama kita, masih ada di Saudi Arabia, padahal beliau sudah wafat sejak 20 tahun yang lalu. Begitu juga Syekh bin Baz dan Syekh Albani, banyak yang ngira mereka bertiga ini masih ada sampai sekarang, saking ilmunya atau namanya sangat sering kita dengar. Jasadnya sudah wafat tapi ilmunya tetap hidup. Suatu ketika salah seorang murid Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala melihat gurunya yaitu Syekh Utsaimin sedang berada di pojokan masjid menghafal atau memurajaah sebuah matan ilmiah yang berjudul Nukhbatul Fikar dalam ilmu hadis. Lalu muridnya tadi bertanya, wahai Syekh, ilmu Anda ini sudah sangat banyak, Anda ini sudah di level gak butuh lagi dengan matan-matan seperti ini, gak perlu hafalan lagi.
Ya. Lalu kenapa kok masih dimurojaah terus? Maka apa kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala? Ya, tadi kalau kata muridnya, Anda ini ilmunya sudah banyak, usia sudah tua, muridnya juga sudah sangat banyak, kok masih murojaah? Nukhbatul Fikar tipis, matanya tipis, dan insya Allah kalau di sini jamaah mau ada yang menghafalkan pun bisa. Tapi apa kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala? Di hadapan matan yang kamu anggap kecil ini, aku yang sudah tua ini bukan apa-apanya. Itu adalah kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau sudah tua dengan tingkat keilmuan yang bahkan sampai sekarang pun antum masih bisa merasakan ilmunya. Tapi beliau tetap memurojaah apa yang pernah beliau hafalkan dulu. Yang mana itu mirisnya ada sebagian orang sudah ngerasa hafal juz 30 nggak pernah dimurojaah lagi. Gitu. Sedangkan dahulu para ulama mereka tidak pernah lepas dari kata namanya murojaah, karena murojaah itulah yang dapat mengikat ilmu kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudariku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini waktunya sampai jam berapa ya? Mohon maaf. 11.30 atau sampai sebelum zuhur? Gitu ya. Saya selesaikan saja ya. Bismillah. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu dianggap berilmu bukan saat dia selesai sekolah atau selesai kuliah. Selesai kuliah di Madinah berilmu, bukan. Selesai kuliah di Mekah berilmu, kuliah di Mesir selesai berilmu, kuliah di Yaman selesai berilmu. Tidak. Dikatakan seseorang itu berilmu apabila dia itu meskipun selesai sekolah di jenjang apapun, tapi dia terus belajar, terus menuntut ilmu, terus memurojaah ilmu yang telah dia pelajari, meskipun mungkin dia tidak sekolah secara formal. Ya. Jadi meskipun ada seseorang yang lulus S3 misalnya, kalau dia berhenti belajar, tidak melanjutkan lagi perannya di dalam menuntut ilmu, maka dia tidak bisa lagi dianggap sebagai orang yang berilmu. Mengapa demikian? Karena ketika kita berhenti belajar, ilmu itu akan tertutupi. Sebagaimana ketika kita melihat mushaf Al-Quran atau buku atau majalah seperti itu, sudah lama kita tidak sentuh, dia akan terlapisi dengan debu-debu, akan terlapisi dengan kotoran-kotoran, yang mana itu baru akan dirasakan manfaatnya lagi ketika kita singkap debunya, kita bersihkan debunya, kita buka lalu kita baca lagi. Kurang lebih perumpamaan orang dengan ilmu seperti itu. Ketika seseorang itu berhenti belajar, maka ilmunya akan tertutupi, ketutup. Tapi kalau misalnya dia sempat berhenti belajar lalu dia belajar lagi, ya kurang lebih seperti bendungan yang tadi ketutup dibuka lagi sedikit demi sedikit, nanti ilmunya terus akan mengalir. Syaratnya apa? Belajar. Dan ini selaras dengan perkataan Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala. Beliau berkata, la yathbutu an talabil ilmi illa jahil. Tidak akan patah semangat dari menuntut ilmu atau dari belajar kecuali orang-orang yang bodoh saja. Ya, karena orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, mereka tidak tahu, tidak mengetahui keagungan daripada ilmu, sehingga mereka akhirnya berhenti menuntut ilmu, berapapun ilmu yang atau berapapun waktu yang telah dia habiskan untuk belajar. Bahkan Nabi SAW terus berdoa sepanjang hidupnya. Apa yang Rasulullah SAW baca? Rabbi zidni ilma. Ya, yaitu ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku. Makanya Rasulullah SAW itu terus belajar, bahkan terus memurojaah hafalannya kepada siapa? Kepada malaikat Jibril yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, juga kita harus tahu bahwasanya perjalanan menuntut ilmu itu merupakan jalan jihad fi sabilillah. Sebagaimana di dalam hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilm kana fi sabilillah hatta yarji'." Barang siapa yang keluar dalam rangka mencari ilmu, mempelajari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, maka ia berada di jalan Allah. Ya, ini seperti orang, maksudnya
kurang lebih situasinya seperti orang yang pergi berperang di jalan Allah sampai dia pulang ke kampung halamannya. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terus belajar, terus menuntut ilmu, terus meluangkan waktu kita untuk ilmu, sehingga tidak berlalu satu hari kecuali kita mendapatkan hal yang baru dalam disiplin ilmu, atau minimal dalam sehari ada yang kita murojaah, ada yang kita ulang dari ilmu yang telah lalu kita pelajari. Karena ada satu karakter ilmu agama yang itu tidak ada pada ilmu lainnya. Apakah itu? Ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kimia dan seterusnya, itu pertumbuhannya tidak sepesat ilmu agama. Mengapa? Karena dipelajari ya sudah, bahkan tidak berkembang, cenderung tidak berkembang, meskipun bisa diaplikasikan di berbagai media seperti itu. Tapi ilmu agama, semakin antum pelajari, semakin banyak faedah yang antum dapatkan. Contoh adalah ketika antum mempelajari suatu hadis, misalnya hadis yang kedua dari hadis Arba'in Nawawi, atau hadis pertama innamal a'malu binniyat. Misalnya sekarang ini sekali duduk antum dapat 10 faedah, dapat 10 pelajaran. Nanti di pertemuan yang lain antum pelajari hadis yang sama, nambah lagi 10 faedah misalnya. Di pertemuan berikutnya nambah lagi, dan seterusnya, tidak akan ada habisnya. Bahkan cerita unik lagi bapak-bapak, ibu-ibu, tentang Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika beliau menginap di rumahnya Imam Malik. Jadi kita pasti di benak kita, kalau kita memikirkan seorang ahli ilmu, seorang ulama sekaliber Imam Syafi'i misalnya, kita bisa membayangkan apa yang mereka lakukan di malam hari. Kalau nggak sholat, belajar, tidur, kan gitu ya, atau bersama keluarganya. Begitu pula putri Imam Malik rahimahullah ta'ala melihat Imam Syafi'i rahimahullah, atau memperhatikan Imam Syafi'i ketika menginap di rumahnya gurunya, yaitu Imam Malik. Dan ternyata putri Imam Malik mendapati Imam Syafi'i selama semalaman hanya berbaring di kasurnya saja. Sehingga bahasa kita kalau pagi harinya ngadu itu, ini katanya ulama tapi kok nggak sholat malam ya. Nah ini juga menunjukkan apa? Simah atau ciri khas penuntut ilmu adalah menghidupkan malam untuk sholat, walaupun hanya 1 rakaat. Mendengar aduan tersebut, Imam Malik bertanya kepada Imam Syafi'i, wahai Muhammad, wahai Aba Abdillah, benar kamu semalam katanya anak saya kamu nggak pergi sholat, terus kamu ngapain? Bahasanya seperti itu. Lalu apa kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Aku tadi malam tidak tidur, memang aku tidak sholat, tapi sepanjang malam aku merenungi sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas sedang menangisi seekor burung peliharaannya yang mati. Lalu Rasulullah bertanya kepada adiknya adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas tadi yang namanya Abu Umair. Rasulullah bertanya, ya Aba Umair, wahai Abu Umair, madza fa'alan nughair? Apa yang terjadi dengan burung kecil ini? Hadisnya pendek. Ya Aba Umair, madza fa'alan nughair? Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan burung kecil ini? Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Aku merenunginya semalam dan aku cuma bisa mengeluarkan 1000 faedah. 1000. Tadi bapak-bapak, ibu-ibu dengar hadis tadi, berapa faedah terbesit di benak kita? Minimal 1, minimal 3, seenggaknya dapat 5. Kalau saya pribadi sempat merenung saja ya, bukan maksudnya belum mendengar penjelasan para ulama, baru merenung saja dari hadis ini seenggaknya dapat 5 faedah. Contoh aja misalnya, dalam hadis ini membuktikan bahwasanya Rasulullah itu berinteraksi dengan segala usia, termasuk anak-anak. Faedah kedua misalnya, boleh atau tidak dilarang kita memelihara burung. Waduh, bapak-bapak yang hobi pelihara burung seneng ini. Kemudian yang ketiga misalnya, di antara faedah yang dapat kita ambil adalah boleh menamai anak kita dengan kunyah. Misalnya kita punya anak namanya Suhail misalnya, lalu kita tambah juga Suhail Abu Muhammad, kita panggil Abu Muhammad dari kecil tidak apa-apa, seperti
yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Abu Umair, adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan banyak faedah yang lainnya yang saya dapat kurang lebih cuma seperti itu. Imam Syafi'i sekali baring dalam semalam 1000 faedah beliau dapatkan. Unik ya, subhanallah. Itu adalah bentuk keberkahan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya. Maka dari itu Bapak-bapak, Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan banyaknya kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak belajar dalam sehari semalam. Tidak ada alasan bagi kita misalnya untuk tidak menghadiri majelis ilmu meskipun an bu'at atau secara jarak jauh. Ya, tidak ada lagi alasan. Ya, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk bermalas-malasan belajar. Apalagi alasannya aduh jauh majelisnya atau alasan-alasan yang lainnya. Cukup kita meminta petunjuk, meminta taufik dan juga hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita kuatkan tekad dan semangat kita, kita lawan rasa malas, bismillah, kita belajar, kita berusaha untuk mengangkat kebodohan dari kita dengan niat mengangkat kebodohan dari orang lain juga, ya. Kemudian kita niatkan juga untuk memperbaiki kualitas keimanan kita, kualitas ibadah, muamalah, akhlak dan yang lainnya, yang mana semuanya itu harus melalui jalur ilmu terlebih dahulu dan tidak bisa berlalu tanpanya. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah bersedih ketika kita harus mengeluarkan banyak harta untuk belajar. Ketika kita harus mengeluarkan banyak, harus berkorban banyak untuk belajar. Terlebih lagi jika yang dipelajari adalah ilmu agama. Meskipun jauh jaraknya, meskipun melelahkan perjalanannya, ya, meskipun bekal yang kita habiskan itu banyak, semua itu ketika kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan menggantinya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita keluarkan, baik itu waktu maupun harta ataupun tenaga. Ya, kemudian juga Bapak-bapak, Ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang berjuang, yang berkorban. Untuk apa? Untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, baik itu panggilan salat, panggilan jihad, panggilan menuntut ilmu, panggilan ibadah haji maupun umroh, maupun panggilan-panggilan yang lainnya. Berapapun uang yang kita korbankan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan beri gantinya baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian juga kita tidak lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar dimudahkan segala urusan kita dan juga dilapangkan jalan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga sebagai penutup ya, satu hal lagi, satu poin lagi. Kita sering mendengar sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, ya, Rasulullah yang bilang, sebaik-baik kalian berarti manusia terbaik adalah siapa? Man ta'allamal qur'ana, adalah mereka yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamah, dan juga mengajarkannya. Yang mana setelah kita mendengar hadis ini, maka sepatutnya kita bersemangat untuk terus belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Ya, terkait mengajarkannya ini, maka jangan pernah memandang remeh mengajarkan Al-Qur'an meskipun hanya surat Al-Fatihah. Meskipun yang mengajarkannya bacaannya belum sempurna, meskipun yang mengajarkannya hafalannya baru juz 30 saja misalnya. Syukur-syukur juz 30. Misalnya yang mengajarkan Al-Fatihah hafalannya masih wadduha ke bawah misalnya. Ya. Jangan pernah remehkan mereka. Ya. Kemudian kita dalam mengajarkan Al-Qur'an, kita juga mulai dengan mengajari anak-anak kita. Ya, anak-anak kecil, tetangga, keponakan, anak cucu dan seterusnya. Kita ajarkan, minimal ajarkan kepada mereka surat Al-Fatihah. Pertanyaannya, kenapa Al-Fatihah? Karena kita tahu Al-Fatihah itu adalah surat yang akan terus dibaca dari anak itu kecil sampai dia wafat. Minimal sehari dibaca berapa kali? Minimal. Salat wajib 5 kali, subuh 2 rakaat 2 kali, zuhur 4 rakaat sudah 6 kali, asar 4 rakaat sudah 10 kali, ditambah salat maghrib 3
3 rakaat 3 kali berarti 13 kali, ditambah isya'nya lagi 4 rakaat jadi 17 kali. Minimal dia baca 17 kali Al-Fatihah dalam sehari, belum ditambah sholat sunnahnya, belum kalau dia ngajinya, dan amalan-amalan, belum lagi ditambah sholat malamnya dan seterusnya. Dengan antum mengajarkan Al-Fatihah saja, secara tidak langsung antum sudah mengamalkan atau sudah tidak mengkhawatirkan sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insan atau idza mata bnu Adam, jika ada seorang anak Adam atau manusia yang wafat, inqata'a anhu amaluhu illa min thalath." Semua amalannya terputus karena orang udah meninggal, dia tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa haji dan seterusnya. Illa min thalas, tapi ada 3 amal yang tidak terputus pahalanya, maksudnya bukan amalnya, dia tidak bisa ngelakuin itu lagi, tapi pahalanya tidak terputus. Apa itu? Shadaqatun jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Seperti kita bersedekah untuk membangun masjid, bersedekah membangun sekolah, bersedekah menyekolahkan anak, baik itu anak sendiri maupun anak tetangga atau anak saudara dan seterusnya. Kemudian yang kedua apa? Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah ini poinnya, kita ajarkan anak kita Al-Fatihah misalnya ketika dia baru berusia 3 tahun, atau dari bayi kita ajarkan Al-Fatihah. Itu Al-Fatihah akan dibaca terus. Kalau anak ini nanti berusia 100 tahun, berarti 100 tahun dia, atau kurang lebih 100 tahun dia membaca Al-Fatihah. Bisa nggak bayangkan betapa banyak pahalanya? Sedangkan dalam suatu hadis, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ah. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan atau mengajarkan kebaikan, falahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Dia akan dapatkan pahala orang yang mengikuti ajaran dia, orang yang mengikuti ajaran mengikuti apa yang dia ajak, ya. Kita akan dapatkan pahala mereka tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikit pun. Tadi kita sudah bahas, 1 huruf Al-Quran dapat 1 pahala, bahkan bisa diganjar 10 kali lipat, bahkan lebih. Itu baru 1 huruf. Saya sejujurnya nggak pernah ngitung Pak Al-Fatihah ada berapa huruf. Nanti habis ini insya Allah saya hitung. Atau bapak-bapak aja deh yang hitung, silahkan. Ya. Al-Fatihah itu sekali dibaca berapa huruf misalnya? Dikali 5 kali, dikali 5 kali sholat, ditambah juga dengan amalan sunnahnya. Makanya kita ajarin anak kita amalan sunnah ya. Terus dibaca dalam seminggu, sebulan, bahkan setahun. Terus diamalkan terus sampai dia usianya 100 tahun. Kalau kita lakukan semuanya ikhlas lillahi ta'ala, ilmu itu bermanfaat. Dan di anak ini membaca Al-Fatihah adalah wasilah dari kita. Udah gak usah dihitung berapa banyaknya kebaikan yang bisa kita dapatkan berdasarkan hadis yang kita dengar tadi, yaitu ilmun yuntafa'u bihi. Kemudian yang ketiga adalah waladun salih yad'ulah. Anak tidak akan mendoakan kedua orang tuanya, baik itu hidup maupun sudah tidak ada, kecuali dia tahu apa keutamaan dibalik doa kepada orang tuanya tersebut. Dan itu juga salah satu motivasi agar kita meminta anak kita untuk belajar ilmu agama, agar mereka tahu bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Salah satunya adalah dengan mendoakan mereka, baik ketika hidup maupun sudah wafat. Nah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sekarang sudah pukul 11.28. Saya nggak tahu waktu zuhur di sini jam berapa ya Pak? Udah dekat zuhur insya Allah ya. Insya Allah sudah dekat zuhur. Nah, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Biasanya ada tanya jawab Pak. Silahkan kalau ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang bertanya, saya harap pertanyaannya sesuai dengan kajian saja ya. Kalau yang keluar kajian silahkan tanya ke ustadz yang lain. Mereka lebih berhak untuk menjawab pertanyaannya daripada saya. Silahkan kalau ada mungkin tadi ada doa yang saya sampaikan atau dalil yang saya sampaikan dan belum pengen dicatat, silahkan. Kalau yang di depan tafadhol langsung bapak-bapak angkat tangan saja. Kalau ada doa yang belum dihafal pengen diulang tulis lagi nggak apa-apa. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu.
Afwan Ustaz. Nah, Yang tadi kan doanya Allahumma as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Di dalam hadis lain tuh ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah. iya. Wa Amalan makbulan gitu. nah, itu Sama saja. Sama saja. Redaksinya cuma beda redaksi saja. Intinya itu. Kalau meskipun beda, misalkan warizqan wasi'an, warizqan thayyiban, rizki yang luas kan ya thayyib kan gitu ya. Rizki yang wasi' ya thayyib, rizki yang luas ya baik gitu loh. Ya termasuk di antara rizki yang thayyib, rizki yang baik adalah rizki yang luas. Saya teringat, jadi teringat Pak, ini ada sebuah nasihat dari beberapa ustadz dan juga masyayikh saya. Kalau misalnya kita biasa mendoakan orang semoga jadi anak soleh, semoga jadi pengusaha, semoga jadi orang kaya, coba diganti doanya. Doanya itu semoga jadi ahli zakat, karena yang ngeluarin zakat cuma orang kaya. gitu. Jadi makanya tadi Pak Muin bertanya antara rizqan thayyiba sama rizqan wasi'ah. Rizqan thayyiba kan artinya rizki yang baik, rizqan wasi'ah rizki yang luas, amalan makbula mutaqabbala sama. Ya rizki yang luas itu baik gitu ya. Dan rizki yang diantara bentuk rizki yang thayyib adalah rizki yang Allah Subhanahu Wa Taala lapangkan. Gitu nih Pak. Barakallahu fikum. Atau mungkin ada yang lain Pak? Tambahan Ustaz ya. Itu kalau yang berkenaan dengan ilmu kan, seingat saya Allahumma zidni ilma, Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma wa amalan Oh, enggak ada kalau itu. Enggak ada ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma itu kan ada di dalam Al-Qur'an. Itu doanya Nabi Musa. Ya itu. Doanya Nabi Musa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Minta ilmu, minta pemahaman. Gitu. Pemahaman termasuk rezeki juga Ustaz. Iya betul. Pemahaman itu adalah termasuk rizki. Bahkan iya, ini tadi lupa saya sampaikan bahwasanya rizki itu tidak berupa materi saja. Ya, rizki itu tidak berupa materi. Bahkan ketika kita bisa memahami satu ayat daripada ayat Al-Quran, memahami dengan baik dan bisa langsung mengamalkannya, itu rizki juga. Kesehatan itu rizki juga, gitu ya. Dan kita bisa memahami, kita gini, untuk memahami Al-Quran, memahami hadis kita butuh kecerdasan. Sedangkan kecerdasan atau pemahaman itu merupakan rizki yang Allah bagi setiap orang itu berbeda-beda. Misalnya contohnya adalah ada orang yang beri rezeki Allah kasih rizki mudah menghafal Al-Quran, misalkan mudah menghafal juz 30 selama sebulan, dari yang tidak hafal sama sekali. Ada yang hafalnya seminggu, ada yang ternyata dalam sehari hafal, kan ada. Itu juga rizki ya. Sebagaimana Allah itu membagikan rizki berupa materi itu berbeda-beda setiap orang, begitu pun juga dengan pemahaman. Allah Ta'ala alam gitu kan. Ya, silahkan, itu ada Bapak mau bertanya. Barakallahu fikum. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang menuntut ilmu untuk anak-anak. Kadang orang tua itu kan ya berpikir anaknya bermanfaat untuk umat ya, tapi kadang juga berpikir bagaimana dengan dunianya gitu. Kadang sempat bimbang kalau fokus hanya ilmu agama gitu, karena pada umumnya kalau sekolah umum itu kan agamanya sangat minim gitu ya. Tapi bagaimana dengan masa depannya itu kadang dalam hati sempat khawatir gitu. Iya, iya. Mohon kiat-kiatnya. Makasih Tad. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Betul, ini beberapa waktu lalu saya sempat mendapatkan pertanyaan serupa di Sulawesi. Ketika itu di Sulawesi Tengah, tepatnya di kota Toli-Toli. Ketika saya dapat tugas ke sana, saya dapat pertanyaan yang serupa juga dari seorang bapak yang ingin memasukkan anaknya ke pondok tahfidz. Namun yang perlu kita ingat bahwasanya rizki setiap orang itu berbeda-beda. Dan ilmu dunia di sini mencakup baik itu matematika atau ilmu berbisnis, ilmu berdagang, ilmu skill duniawi ya.
ilmu bertukang, ilmu bercocok tanam dan sebagainya, itu tidak itu adalah tidak seperti ilmu agama. Ilmu agama kita harus mempelajarinya secara istiqomah, terus menerus dan tidak boleh berhenti. Itu ilmu agama. Sedangkan ilmu dunia, bercocok tanam, bertukang, atau misalnya kalau zaman sekarang yang lagi rame desain grafis, coding, berdagang dan seterusnya, itu adalah ilmu-ilmu yang bisa kita ajarkan atau bisa pelajari sambil berjalan. Dan rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan secara materi itu tidak ada kaitannya dengan seberapa ilmu dunia yang dia pelajari. Kalau menggunakan logika kita sebagai manusia, seharusnya seorang ahli kimia lulusan Jepang harusnya bisa lebih sukses daripada seorang ahli kimia misalkan lulusan ITB. Secara logika gitu, tapi ternyata enggak juga. Ternyata enggak juga. Atau seseorang yang alumni kan kalau kita untuk ilmu dunia kan kita biasa acuannya ke sana ya. Jepang, Korea, Cina, Amerika dan seterusnya. Misalkan dia ahli teknik mesin dari Amerika misalnya. Ya, secara logika kita harusnya prospek kerja yang dia miliki itu lebih besar daripada misalkan cuma teknisi yang dulu cuma ikut kursus dan belajar dari pesantren misalnya. Belajar dari pesantren, lulus lalu ikut kursus, harusnya kan secara prospek orang tadi yang teknisi dari Amerika harusnya lebih gede. Tapi ternyata mungkin insya Allah bapak-bapak lebih paham masalah ini. Dalam dunia profesional yang digunakan itu skill ya, bukan sekedar hanya pengetahuan gitu Pak ya. Atau misalnya kalau yang paling relate dengan saya pribadi adalah dunia komputer. Dunia komputer. Banyak sekali anak-anak yang mungkin kuliahnya di jurusan desain grafis, DKV ya, desain komunikasi visual. Itu rata-rata mereka ya pengen jadi desainer, pengen apa segala macam. Logikanya adalah orang seperti ini mereka itu secara prospek keilmuan, prospek praktek untuk real pekerjaannya harusnya itu kan lebih luas harusnya. Tapi di lingkup saya, jadi saya punya komunitas namanya Desainer Salafi Indonesia. Ada komunitas 80% desainer yang ada di komunitas ini entah lulusan pondok, lulusan sekolah yang skillnya jauh di atas anak di kafe. Kesimpulannya apa Pak? Masalah dunia nggak perlu kita khawatirkan. Misalnya begini, saya teringat ada seorang ustadz yang dia itu punya kerja sambilan sebagai petani jalan, tapi dia dulu fokus belajar saja, lalu setelah dia pulang ke Indonesia sambil dia mengajar sambil belajar bercocok tanam jalan gitu, tapi ilmunya atau menuntut ilmu tetap berjalan juga. Atau contoh kecil saya pribadi Pak, saya lulusan pondok 13 tahun saya di pondok. Secara logika di situ saya nggak belajar cara ngutak-ngatik mesin, secara juga saya nggak suka, kemudian dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah Allah kasih saya jalan rizki melalui desain grafis misalnya. Saya nggak sekolah, saya nggak kuliah desain grafis, saya nggak kuliah coding, bikin website segala macam, enggak. Tapi alhamdulillah Allah kasih jalan rizki ada dari situ. Saya juga punya teman, dia nggak kuliah teknik informatika, tidak kuliah teknik komputer dan seterusnya. Tapi dia jadi guru coding di salah satu universitas. Ada Pak, ada. Dia nggak pernah kuliah, cuma lulusan SMA, tapi jadi dosen ngajari anak yang kuliah. Jadi kesimpulannya untuk urusan rezeki nggak perlu khawatir. Saya juga punya teman Pak, seumur hidupnya dia cuma belajar di pondok, tapi sekarang dia bisa ngajar sambil jualan parfum. Lebih kaya daripada karyawannya yang jurusan bisnis. Gitu ya. Insya Allah setelah dengar ini nggak khawatir lagi Pak ya. Kalau misalnya bapaknya punya usaha apa, misalnya biar anaknya fokus saja, begitu anak ini sudah waktunya dia cari nafkah, bisa diajari gitu. Bisa diajari. Atau bahkan biasanya orang itu gini, hewan saja
Allah kasih ilham, Allah kasih petunjuk untuk nyari makan sendiri lah, apalagi manusia gitu ya, apalagi manusia. Contoh satu lagi, saya teringat ada seorang ustadz yang saya kenal dulu sebelum beliau ini fokus berdakwah, itu dagang jam keliling di terminal. Ya berarti jalan rizki itu ada saja, dan tidak perlu, bukan sesuatu yang patut kita khawatirkan. Karena kalau rizki itu sudah habis, jatahnya sudah habis, berarti sudah waktunya meninggalkan dunia gitu ya. Nggak perlu khawatir. Barakallahu fikum, semoga bisa menjawab keresahannya Bapak. Jazakumullah khairan. Atau mungkin sudah masuk waktu zuhur ini? Sudah masuk waktu zuhur Pak? Atau mungkin ada yang lain yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan Pak mungkin. Jazakumullah khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.